Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan kode dan etik PNS dalam literasi digital dengan topik Digital Ethics and Digital Culture bagi ASN di era transformasi digital. Di sini kami dari kelompok 1 Angkatan 10 yang terdiri dari Nora Yosinta, Rio Aprianto, Hairunisa, dan saya sendiri Merki Aquila dan Nurul Fadilah. Di sini kami mengangkat tema yaitu ASN beretika di dunia digital, menjaga integritas dan budaya dalam ruang cyber. Yang pertama yaitu literasi digital ASN. Perkembangan teknologi digital mengubah cara ASN bekerja, berkomunikasi, dan memberikan pelayanan publik. Namun di balik kemudahan itu, ASN juga dihadapkan pada tantangan baru. Bagaimana tetap beretika dan berbudaya dalam dunia digital. Literasi digital ini tidak hanya terkait dengan kemampuan dalam penggunaannya, tetapi juga kemampuan kita memahami informasi digital secara kritis, berperilaku etis dan aman di ruang digital, menggunakan teknologi untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Di sini tentunya ASN harus menjadi role model dalam penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik dan perilaku ASN, yang dimana ada landasan hukum yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang kedua, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang ketiga yaitu nilai dasar berakhlak. Nah, sebelumnya kita pasti udah tahu ya, udah sering dengar nih tentang berakhlak. Apa itu kepanjangannya? Ber itu adalah berorientasi pelayanan, A itu adalah akuntabel, K itu adalah kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang digital etik atau etika digital. Ini adalah pedoman moral dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia digital. Ada beberapa prinsip nih, prinsip digital etika bagi ASN. Yang pertama, kita harus berintegritas online. Apa itu? Itu adalah kita harus hindari penyalahgunaan jabatan dalam media sosial, kemudian transparansi yang bijak. Kita harus bagikan informasi publik sesuai kewenangan, bukan data rahasia. Lalu netralisasi digital. Kita tidak menggunakan akun pribadi untuk kampanye politik. Yang keempat itu jejak digital positif. Kita harus jaga unggahan agar mencerminkan nilai ASN yang berakhlak tadi yang sudah saya jelasin. Kemudian terakhir yaitu keadaban digital. Nah, kita harus gunakan bahasa yang santun dan menghargai perbedaan di ruang siber. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan digital culture atau budaya digital. Budaya digital adalah cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang terbentuk karena penggunaan teknologi digital secara luas. Ini bukan sekadar kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi lebih kepada pembentukan nilai dan norma dalam bekerja di era digital. Adapun ciri ASN berbudaya digital, yang pertama adaptif, terbuka pada inovasi dan perubahan teknologi. Adaptif bukan hanya bisa menyesuaikan diri, tetapi secara proaktif mencari dan menerima inovasi. Ciri ini ditunjukkan dengan kesediaan untuk mempelajari sistem, aplikasi, atau alat digital yang baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Yang kedua, kolaboratif, memanfaatkan platform digital untuk kerja tim lintas instansi. Ciri ini merefleksikan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan menggunakan sarana digital. ASN memanfaatkan berbagai platform kolaborasi untuk bekerja sama secara sinergis menggunakan teknologi. Yang ketiga, humanis, tetap menghargai nilai kemanusiaan di tengah otomatisasi.
Hal ini mencakup empati dalam berinteraksi secara daring, tidak mengabaikan unsur pelayanan publik yang ramah, serta memastikan bahwa penerapan teknologi justru mempermudah masyarakat. Dan yang terakhir, aman dan cerdas, menjaga keamanan data dan menghindari penyalahgunaan informasi. Aman di sini berarti mematuhi protokol keamanan cyber, menjaga kerahasiaan data sensitif, serta melindungi informasi pribadi ataupun publik. Selanjutnya, pengertian cerdas memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarluaskannya, serta menggunakan data dan platform digital secara bertanggung jawab. Ciri-ciri ini, ASN tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang terampil, tetapi juga pelaku budaya digital yang positif dan bertanggung jawab dalam mendukung tata kelola pemerintah yang modern dan efektif. Baik, terima kasih. Saat ini media sosial ini sudah jadi ruang publik kedua bagi kita semua, terutama untuk ASN. Apa yang kita unggah, komentarin, dan kita bagikan, ini sudah bisa dilihat oleh masyarakat luas. Dan secara tidak langsung ini mencerminkan citra instansi di tempat kita bekerja. Karena itu kita sebagai ASN perlu memahami batasan etika dalam bermedia sosial. Apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, yang boleh kita lakukan adalah gunakan media sosial ini untuk edukasi publik. Yang kedua, kita bisa menyebarkan informasi yang positif dan juga inspiratif. Terus kita harus gunakan bahasa yang sopan, netral, dan profesional. Terus yang tidak boleh kita lakukan. Pertama, jangan menyebar hoax, ujaran kebencian, atau konten sara. Yang kedua, jangan mencampur kepentingan pribadi dan jabatan. Terus jangan membuka rahasia instansi di platform publik ataupun dan hindari ikut dalam perdebatan politik atau kampanye. Karena etika digital ini berarti kita harus tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana bersikap dengan bijak di ruang siber. Selanjutnya, eh, mungkin kita pernah lihat ya ada seseorang ASN dikenai sanksi disiplin karena menyebarkan opini politik di media sosial. Nah, kasus ini menjadi pengingat bahwa etika digital ini sama pentingnya dengan etika di dunia nyata. Sekalinya kita mengunggah sesuatu, jejak digitalnya ini akan selalu ada dan sulit dihapus. Apa yang tampak sepele di dunia maya bisa berdampak besar pada karir, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap ASN. Karena itu, bijaklah dalam bermedia sosial, pikir dulu sebelum posting, dan pastikan setiap aktivitas digital itu mencerminkan integritas dan profesional ASN. Adapun peran ASN dalam membangun budaya digital itu pertama adalah sebagai teladan. ASN harus menjadi contoh penggunaan teknologi yang etis. Yang kedua sebagai edukator, di mana kita sebagai ASN bisa mengedukasikan masyarakat tentang keamanan dan etika berdigital. Yang ketiga sebagai inovator, kita sebagai ASN mengembangkan solusi digital untuk pelayanan publik yang efisien. Dunia digital adalah ruang tanpa batas, tapi tanggung jawab kita sebagai ASN tidak boleh ikut hilang. Etika dan budaya digital bukan hanya aturan formal, melainkan cerminan integritas dan kepribadian ASN. Mari kita jadikan nilai berakhlak sebagai kompas dalam setiap langkah digital kita, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan begitu, etika dalam budaya bukan sekedar aturan, tetapi cerminan integritas ASN dalam dunia tanpa batas. ASN yang cerdas digital adalah ASN yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga berbudaya, beretika, dan berintegritas di ruang siber. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.